Cantik kan? Cantik banget tuh. Ini pun sebetulnya kalau untuk dijajakan dijual, ini udah cantik banget. Cuman untuk kita cari kue awuk-awuk ini mau beli susah, tidak ada yang jual. Nggak tahu tak kenapa. Padahal ini rasanya aduh, banyak kalian coba ya. Ibu-ibu coba kenali sama anak-anak. Cuma kalau ibu-ibu pasti udah tahu. Cuman saya udah tahu lama ini makanan kayak gini. Anak saya ini sampai sekarang belum tahu, makanya malam ini saya kenalkan. Kita coba ya. Kita coba. Ini udah kebetulan udah nggak panas. Kita coba. Lihat tuh gulanya. Gulanya udah lumer. Berapa itu? Pokoknya baru coba. Oke? Ini rasanya hampir mirip dengan kue putu. Tahu kan kue putu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat awuk. Ini makanan tradisional ya Teh? Ya. Ini bahan-bahannya apa aja nih? Ini ada gula merah. Gula merah, ini gula Jawa namanya ya. Ini gula Jawa. Ini tepung ketan ya? Tepung ketan. Ini tepung ketannya ini. Terus ada kelapa. Kata bahasa Jawanya klopo, kata bahasa Sundanya kelapa, kata bahasa Acehnya bou. Terus ini ada daun apa ini? Daun pandan. Daun pandannya nggak usah banyak-banyak, buat pewarna doang, terus buat wangi juga. Ini ada garam, kebetulan garamnya habis. Segini doang garamnya nih, tapi cukup lah, segini cukup. Ini citakannya, ini citakan awuk-awuknya. Oke, ini citakannya ya bebas sih, mau citakannya gede tapi enakannya kecil lah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Terus ini gimana nih? Apa kita bikin ampas kelapanya dulu? Apa kita iris-iris dulu? Gimana? Teh? parut aja. Parut ya? Oke, kita parut kelapanya dulu katanya. Saya pun belum tahu soalnya, belum tahu awuk-awuk bikinnya kayak gimana. Cuman makannya sering, cuman enak banget. Ini makanan tradisional. Ini dari Banyuwangi pun di sini ini udah terkenal banget. Di Jawa Barat pun ya, ini pokoknya bukan makanan daerah setempat, yang jelas ini makanan dari daerah seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut dengan kalau bahasa Sundanya memarut. Nah, kita parut kelapa. Nanti yang parutnya si Ade. Nah, itu. Ya. Kita parut kelapa dulu. Di sini. Kita parut kelapa. Ini simpan dulu. Kita parut kelapa. Pula di video tuh parut nama. Oh, terus udah ya. Iya. Ya. Oke, ternyata si Ade nggak bisa parut kelapa. Parut kelapanya cecenge. Ya, tidak apa-apa, lanjutin. Ikannya? Ya. Kita lagi mengajari si Ade parut kelapa. Ya. Anak kecil sekarang ya kayak gini. Untuk parut kelapa aja susah. Jadi kalau bahasa Jepangnya namanya cecenge. Jangan apa-apa, tuh tapi lembut juga itu. Oke. Oke, kayaknya kalau dia yang ngarut sampai lebaran haji ke-70 pun kayaknya nggak siap. Ini lanjutkan sama mamah nih. Oke, kita lanjutkan. Sementara kita memarut kelapanya biar jadi ampas. Ini gimana ini? Diiris ya. Ini diiris kecil. Oke, kita ambil pisaunya dulu. Kebetulan pisaunya belum ada. Nah, ini pisaunya, tapi bukan untuk apa-apa ya. Ini cuma untuk buat iris. Talenannya mana nih? Talenan. Talenan ini irisnya gimana nih? Di ini. Hah? Gini. Oh. Oke. Oke. Irisin. Ini ada yang udah diirisin, bentuknya kayak gini. Gini bentuknya nih.
nggak tahu mau gimana kan nanti nih. Kita lihat aja potong-potong dulu. Ini Ya ternyata dapat juga sama. Apa kayak golok? Dua potongnya. Ya, nggak tahu nanti. personal. Oke, pokoknya kita tunggu hasilnya mau kayak gimana. Yang jelas makanan awuk-awuk ini adalah makanan khas tradisional di seluruh daerah sudah ada, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat pun pasti ya. Awuk-awuk ini makanan legendaris, rasanya enak dan bahan-bahannya pun jauh dari bahan kimia, alami semua ini. Mulai dari tepung ketannya, kelapanya pun ya jelas alami, terus bumbunya pun cuma pakai garam, pewarnanya pun daun pandan, pemanisnya pun gula merah. Nah, jadi ini aman untuk keluarga. Nah, ya kebetulan kenapa kita bikin ini, sekalian kita bikin video. Kebetulan malam ini kita lagi nggak ada makanan, hanya bikin ini. Nah, dan kebetulan bahan-bahan ini udah ada. Nah, bahan-bahan ini nggak cari dari luar nih, langsung kita cari di dapur banyak. Kebetulan kelapanya ada. Kalau memang tepung ketan memang udah ada. Jadi kita bikin awuk-awuk. Tadinya mau bikin pizza, cuman bahan-bahannya kan pizza tuh. Nanti aja besok hari Sabtu, hari libur kita bikin pizza. Ya, nanti pizza itu sebetulnya bikinnya sangat mudah dan bahannya pun sangat murah. Cuman nggak tahu kenapa kok pizza itu mahal. Mungkin karena mereknya dari negeri barat sana karena mahal ya. Cuma sebetulnya pizza itu lebih mudah bikinnya ketimbang bikin martabak. Martabak kan lebih enak ya ketimbang pizza. Bikinnya pun agak susah martabak ketimbang pizza. Cuman harganya kenapa mahal pizza? Ya mungkin karena merek ya. Merek luar negeri, merek dari barat beda sama merek yang dari Jawa Barat. Merek dari Jawa Barat murah, tapi alami sebetulnya. Oke, ini sementara lagi nyiapin ini, awas keiris, gulanya dipotong-potong, sementara kelapanya pun lagi diparut sama mama. Bisa ada pun lagi ngelamun tuh di belakang apa-apa. Hitam sebetulnya tapi putih di sini ya. Kayak kameranya. Sebetulnya kita ini keluarga hitam, nggak ada yang putih. Cuma ini kelihatan agak putih ini karena di kamera nih sengaja diputih. Pakai lampu di atas, pakai lampu biar terang, biar hitamnya nggak kelihatan. Nah, biar kelihatan, udah putih, padahal udah hitam. Kelihatan nih. Oh, udah habis. Oke. Nanti diiris gulanya, kata mama kayak seperti ini. Jadi nggak perlu hancur. Nah, gini-gini apa? Irisnya tuh nggak perlu lembut-lembut sekali. Ya, gini aja. Dia nggak tahu cara bikinnya nih. Kita tunggu dulu sampai parut kelapanya selesai. Ini satu gini lagi. Ini parut. Ini kelapanya satu ya. Kelapanya satu butir yang kita pakai. Satu butir. Ini kalau tepung 250 gram katanya. Tepungnya 250 gram. Ini tepung ketan ya, tepung ketan. Nah, nanti gimana cara bikinnya kita liatin. Pokoknya bahan ini nggak susah dicari, gampang. Ini pun sebetulnya nggak nyari, cuman di dapur ada bahan-bahan 3 bahan ini, ada tepung ketan, gula merah, sama kelapa. 3 bahan ini tapi bisa kita bikin makanan super enak. Kalau menurut saya pizza tuh lewat. Pizza itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kue awuk-awuk. Mungkin kalau mungkin yang berumur yang masih muda, awuk-awuk ini mungkin masih rada asing. Cuma kalau yang kita yang udah berumur, yang mungkin kelahiran yang 76 udah tahu semua ya. Ini kebetulan saya kelahiran 76, jadi udah ada dari ibu saya bikin awuk-awuknya udah ada. Dan makanan ini memang banyak digemari dulu ya. Sekarang itu agak dilupakan, kalah sama makanan-makanan dari barat. Padahal makanan ini kalau dikembangkan sebetulnya nggak berbahaya loh. Ini bahan-bahannya pun alami semua. Nggak ada bahan-bahan pakai penyedap rasa, pakai kis, pakai pengembang.
ini nggak ada, ini alami semua. Oke, ini masih dalam tahap kelapa, kita tunggu aja. Oke, satu lagi ya, tunggu aja. Pokoknya kalian harus coba. Kalian harus coba. Awuk-awuk ini tidak sulit bikinnya, tidak sulit dan tidak mengandung efek samping. Kalau yang lainnya mungkin bisa bikin sakit pinggang, makanan apa ya, sakit pinggang ada. Pokoknya ini makanan yang gampang bahannya dicari, nggak perlu cari, malah ini di dapur masih banyak nih, kayak gini-gini itu 3 macam doang, cuman kita bisa bikin kue. Oke, ini kelapa udah selesai diparut. Ini kelapanya, satu butir ya, satu butir, ininya 250 gram. Terus gulanya tadi berapa? Gulanya berapa biji tadi? Kira-kira 1/4 ya, 1/4 lah. Ya kalau masalah manis tergantung selera lah. Terus garam, nanti garam ini sebetulnya mungkin kayaknya sedikit garamnya nih, kebetulan nggak ada garam. Lucu ya, rumah tangga gak ada garam. Ini garamnya cuma segini, nanti kalau kurang nanti pinjam tetangga. Tapi ini kayaknya cukup nih. Oke, nanti gimana ini? Oke, jadi si ampas kelapa ini kita campur ke tepung ketan. Gini cara nyampurnya ya. Padahal saya belum pernah bikin, tapi kira-kira begini. Nah, gini cara nyampurnya, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Nah, gini ya, masukin. Ini campur dengan tepung ketan tadi ya. Masukin garam. Nah, terus Garamnya masukin. ini garam. Tapi saya udah higienis ya, udah cuci tangan, jadi boleh pakai tangan biar merata maksudnya. Nah, boleh. Tapi tetap harus jaga kebersihan. Centong. Intinya tangannya harus cuci dengan hand sanitizer kata orang sekarang. Sama kalau nggak sabun ekonomi pun bisa lah. Sabun ekonomi padahal lebih bagus. Guys. Oke ya, ini garamnya nanti kalau kurang nanti tambah. Nanti kalau kita pinjam tetangga. Oke, kita aduk-aduk. Pokoknya bikin awuk-awuk ini mudah, nggak susah. Bahannya pun pokoknya pasti deh semua lah, bisa semua. Ya buat ibu-ibu ya bisa dikenalkan sama anak-anaknya makanan awuk-awuk ini. Ini makanan awuk-awuk ini makanan tradisional yang harus dikenalkan. Ini asli dari buatan Indonesia. Kenalkanlah sama anak-anaknya. Jangan hanya mengenal makanan pizza. Ini pun harus. Ini sangat alami. Tidak ada bahan-bahan kimianya. Nggak ada penyedap rasa, nggak ada pengembang, nggak ada. Pokoknya alami semua. 3 bahan saja sudah cukup. Aduh, kayaknya kurang garam nih. Guys, katanya udah cukup garamnya segitu. Karena yang dicari itu bukan asinnya, manisnya katanya. Oke, terus ini gimana nih? Gunting. Ini katanya digunting ini. Ini nanti kalau katanya buat bunga, ini bukan buat warna. Tapi ini kalau dimasak harum nih. Jadi ini pewangi makanan yang betul-betul alami nih. Oke, kita gunting ya. Kita gunting ini cukup 1 lembar aja. 1 lembar daun apa? Pandan. Pandan. Ini pun dapat ngambil di belakang nih. Di belakang nggak banyak sih ada. Di belakang rumah tetangga tapi ya. Kalau di belakang rumah sini nggak ada, di belakang rumah tetangga. Nggak minta kayaknya nih. Tapi minta, nggak mungkin lah kalau nggak minta, nggak boleh, harus minta ya, walaupun 2 ini. Jadi cuma segini doang nih. Jadi dalam 1 daun itu nggak dipakai semua, cuma segini doang. Ini buat pewangi doang. Campur ya? Nah, oh enggak, oh kira dicampur. Selanjutnya, terus gimana? Hah? Udah nih. Nah, oke. Ini udah sudah diaduk. Nah, lalu kita menuju ke dapur. Nah, kita ikutin terus ya. Ini menuju ke dapur.
kita mulai memasak. Oke, kita ke dapur dulu. Siang. Oh, diisi dulu, diisi dulu katanya baru ke dapur. Kita isi dulu. Nah, ini. Minyak. Oh, ada minyaknya. Oh, sorry, maklum, laki-laki ya. Ini ada minyaknya. Ini jadi Colek sini. oh gini. Jadi si tujuannya kasih minyak ini biar nggak lengket. Ini minyaknya cuma di sini, salahnya harusnya jangan di sini. Ini jadi apa namanya itu kokobok. Itu kan air. Citakan apem sebetulnya ini. Jadi diolesin minyak. Tujuannya berapa ya? Mungkin kalau lengket nggak mungkin lengket. Yang jelas biar masak. Jadi hitung-hitung goreng. Nah, jadi diolesin. Oh, bukan sama tangan ya? Oh, sama kuas. Diolesin sama kuas rupanya. Ini sama tangan nggak boleh berarti ya. Cuma kalau tangannya bersih nggak apa-apa. Ini. Terus isi. Udah dipadat ya? Oh. Itu udah. Jadi ini yang udah kasih minyak, diolesi sama kuas. Kita isi ini paruh dari kelapa tadi sama nanti teh tepung ketan. Ini sampai penuh. Udah diaduk ya. Ente pinu rata kan? Oke, rata segini. Ayo rata seluruh. Oke, rata. Nah, katanya jangan dipadat. Jangan dipadat. Pokoknya dimasukin aja. Jangan dipadatin, jangan. Masukkan gula ke tengah. Gulanya dimasukin tengah-tengah. Yang gede ge. Yang gede ge. Gini. Gini ya. Ini kira-kira segini lah. Gini. Nah, gini. Kita masukin. Nah, kayak gini. Oke. Nongtot kayak gini nih. Kalau bahasa Sundanya nyanghil kalau gitu namanya ya. Namanya nyanghil. Oh, kayak gini. Ini udah jadi ya, tinggal masak nih. Kita simpan. Ini gimana ya? Nah. Oh, nanti lagi katanya. Oke. Nanti ini disimpan dulu karena katanya nanti lagi. Kita isi terus. Isinya kurang lebih ya 1 sendok lah. Begini lah nih. Tapi jangan dipadat ya. Jangan dipadat. Tujuannya kenapa jangan dipadat? Ini kan nanti mengembang. Nanti biar empuk. Nah, gini aja, dipepet gitu aja. Nah, ini gulanya kita masukin. Ini ada yang kecil kan ya. Ini yang hancur dimasukin ya. Yang dimasukin sama aja. Maksudnya kira-kira seukuran segini, manis lah gitulah kira-kira ukurannya. Jadi nggak mungkin lah kita timbang-timbang. Ini segini aja, nyanghil tuh. Nanti kalau udah masaknya bagus nih. Oke, tuh. Sementara saya ngisi, si mama ngerapihin, dituruban. Kalau nggak ditutupin kalau bahasa Indonesianya. Kata bahasa Jawa tengahnya apa ya? Durung. Durung ya. Durung. Kata bahasa Sumateranya ditimbun apa namanya. Oke, gini kira-kira gini. Masukin lagi. Ini sebetulnya jujur saya baru ngocoblak ngomong kayak gini tuh baru sekarang. Nah, ini untuk mendukung ini channel anak saya nih. Ya nanti tolong di subscribe. Tapi kalau yang suka videonya silahkan subscribe. Kalau enggak nggak apa-apa, tonton aja, santai aja. Cuman ya kalau memang ini bermanfaat, ya silahkan dukung videonya dengan cara subrek, disubrek. Kalau ada yang perlu ditanyain silahkan di komen, pasti dibalas. Di komen, dibagikan juga mungkin teman-teman yang lain biar tahu cara bikin apa namanya awuk gini, di share ke yang lain juga. Oke, kita isi lagi cepat, kita ikutin aja ya, kita ikutin ya. Dicangkilkan tapi diuruk nanti, jadi nantinya kayak gini nih. Ini kan saya kan cuma ngasih dicangkilkan kayak gini. Nah, jadinya kayak gini, jadi ditimbun sedikit biar ketutup. Nah, timbun kan, ketimbun kan. Nah, itu terus nanti yang nguruk-nguruk, yang ngisi-ngisi. Tapi jangan lupa ini pakai minyak ya, biar masak. Mungkin kalau lengket nggak mungkin lah lengket ya, biar masak lah, nggak kering. Nanti hasilnya bagus nih, rasanya pun ya kalau anda yang nggak mau bikin, kesini aja nggak apa-apa. Ini di Cilegon ya, di daerah Cilegon. Cuman kalau sekarang karena kondisi kita lagi kayak gini nggak bisa jalan-jalan. Tapi kalau mau kesini aja nggak apa-apa.
nanti dibikin kan, dibikin ke sini. Bahannya pun nggak susah, gampang banget. Oke, terus kita bikin. Ini yang punya channelnya malah ngajak saja nih, yang punya channelnya malah diam aja. Gak apa-apa, nanti kalau udah berkembang channelnya nanti dia bisa ngomong sendiri. Sementara biar orang tuanya aja dulu yang ngomong, biar ditiru. Ya mudah-mudahan ya, kalau ya sambil cari sahabat lah, sambil cari sahabat di YouTube, cari kenalan ya, sambil cari pengalaman gimana sih menjadi YouTuber. Dibilang YouTuber bukan YouTuber ya, bukan YouTuber. Kalau YouTuber itu kan memiliki keahlian yang khusus ya. Ini mah sambil jalan, ini belajar lah, ini belajar. Oke, ini hampir siap. Ini sebetulnya banyak, ini gak banyak kan? Apa gimana ya? Ini sebetulnya banyak, cuma terbaca sedikit. Kenyang ya? Oh begitu. Ini kan banyak. Kita kan paling butuhnya kan cuma 4 orang. 4 orang ya cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 tempat udah cukup. Dan sisanya ini kan masih banyak. Buat besok pagi kita bikin buat sarapan pagi. Ini yang sekarang buat malam. Pokoknya harus bikin. Kenalin sama anak-anak sekarang, karena anak-anak sekarang tuh banyak yang mengenal dengan kue roti abuk-abuk. Ya, biar saya yang ngocoblak, yang punya channel diam aja. Ya, dia lagi belajar. Udah hampir siap nih. Oke. Kesian Lita. Oke, jangan lupa makanan ini dikenalin sama anak-anak muda sekarang. Yuk, sian tuh. Ini kan jadi langsung. Ini menurut saya makanan ini tanpa efek samping, nggak ada Ajinomoto, nggak ada pengembang. Ini pokoknya makanan ini alami. Memang makanan khas model dulu, karena dulu nggak ada penyedap rasa segala macam. Jadi alami semua sebetulnya makanan-makanan kayak dulu itu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang udah bahannya pun udah tambahan apa, dicampur lagi pengembang. Kalau namanya pengembang itu kan sebetulnya ya mungkin ada mengandung kimianya lah. Kalau ini jelas tidak ada. Alami semua nih. Dan rasanya pun nggak cepat bosan, enak. Yakin rata-rata kalau lidah Indonesia, lidah Asia, karena kita kan turunannya dari nenek moyang Indonesia ya, orang Indonesia bukan dari luar. Saya rasa makanan kayak gini ini cocok buat di lidah. Walaupun dia waktu dari kecil makan makanan kayak pizza ya, tapi karena turunan kita kan turunan dari Indonesia, yakin cocok sama lidahnya. Karena dulu kenapa kue awuk-awuk ini bertahan sampai sekarang ya, karena rasa, karena lidah rasa dari kue awuk-awuk ini memang enak, nggak kebosan gitu. Oke, sambil kita nunggu ini udah siap nih, kita ke dapur dulu ya, kita skip biar nggak kelamaan. Kita ke dapur untuk masak ini sebetulnya udah siap nih. Satu lagi nih. Oke, kita ke dapur. Let's go. Nah, kita sekarang udah di dapur. Ini yang tadi kita bikin. Sementara tadi ini udah dipanasin ya, udah dipanasin sampai apa? Kira-kira udah menguap. Ini udah menguap nih. Nah, nanti kira-kira udah menguap, kira-kira udah panas. Nah, nanti kita masukkan awuk-awuk ini. Sangat mudah sekali bikinnya. Oke, ini kita masukkan ya. Ini udah mengebul nih, udah masak, kita masukkan. Pokoknya kalau makanan yang model dulu itu emang gampang banget bikinnya. Bahannya pun
udah didapat, murah meriah, nggak mengandung pengawet. Jadi kalau bikin ini harus langsung dimakan, harus langsung habis. Karena makanan kalau yang bertahun-tahun itu kan ya nggak mungkin ya kalau nggak pakai pengawet. Nah ini untuk 4 orang nih, cukup nih untuk malam ini. Nah oke, gitu doang, sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan trik khusus, cuma gitu doang tuh. Nah kita tunggu. Nah sambil kita tunggu, kita nonton TV dulu. Nanti begitu masak, nanti kita kembali. Oke, ini sudah masak nih, sudah masak. Kira berapa menit ya? 15 menitan ya? 15 menit. 15 menit sampai 20 menit lah. Kira-kira gulanya kalau kelihatan masak itu udah lumer ya, gulanya udah lumer kayak gitu tuh. Nah, itu udah masak itu. Itu udah masak. Oke. Nanti kita akan coba gimana rasanya. Yang jelas makanya rasanya enak banget nih. Oke, jadi sangat mudah, nggak susah, masaknya pun cepat, habisnya pun cepat lagi. Oke, kita sekarang ambil, mulai masak. Oke, ini tadi ada kesalahan sedikit. Tadi pandan itu rupanya bukan buat pewarna ya. Pandan tadi itu nanti disimpan di atas kue ini ya, istilahnya buat mempercantik mempercantik diri. Begitulah kira-kira. Oke, kita bawa ke depan ya, kita akan coba. Oke, sekarang ini udah jadi ya, udah jadi. Ini ada 15 biji. Ini untuk makanan malam ini ya, jadi udah lumer. Nah nanti cara menyiapkannya ini ditaplokin atau ditaplokin, bahasa Sunda ditaplokin kayak gini ini kan gini ya, seperti gini. Tuh kan naplok, cuman dibalikin lagi tuh kayak gini tuh. Setelah itu dikasih pandan ya, boleh mau diberikan boleh, gini boleh. Ini fungsinya buat mempercantik diri. Nah terus ya kita taplok-taplokin semua nih, dituangin semua ya bareng gini, terus nanti dibalik terus. Oke. Ini nanti kita makan bersama kalau mau kesini ke Cilegon. Tumpuk. Oke, ini sambil kita tuang ke tempat yang lain. Oke, begini. Pokoknya rasanya nggak bakal kalah dengan pizza, karena pizza mahal. Ini murah barangnya. Ini berapa ya? Kelapa 5.000, tepung berapa tepung? Tepung kira-kira nggak nyampe 5.000 juga, tepung 10.000 ya, 10.000. Gula ya sekitar 20.000. Tapi 20.000 tuh nggak segini, masih banyak. Nanti buat besok nanti teman-teman si teteh ini pada kesini, nanti suruh bikin ini, suruh makan ini, soalnya jarang tuh makan kayak gini. Itu masih banyak banget tuh sisanya. Jadi makanan ini enak, murah, alami. Oke, si teteh pun nggak tahu cara makannya kayak gimana, karena dia belum tahu. Anak-anak sekarang tuh nggak tahu makanan kayak gini tuh. Makanya ini saya kenalin, kebetulan si mama udah sering bikin kayak gini. Kita bikin biar nanti si teteh ini bisa mengenalkan sama teman-teman yang lain kalau makanan ini tidak kalah dengan makanan-makanan dari barat. Ini makanan tradisional. Pokoknya wajib coba ya. Nggak bakal nyesel, nggak bakal dompet kosong. Dimakan setiap hari pun boleh. Ini nggak ada efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu satu, kenyang. Itu kalau makannya banyak. Tuh udah cantik kan? Udah cantik tuh, ada pohonnya. Nah ini nanti cara ngiris ini ya pun, cara ngiris apa namanya ini, daun panahnya pun tuh segitiga kayak ini, kayak simbol apa ya, kayak simbol mobil Mercy ini. Itu bagus tuh bentuknya tuh, tapi ini jangan dimakan, ini buat bunga doang.
Kayak kita tuh beli makanan di restoran ya, kan sering ada bunga-bunganya tuh. Ya bunga-bunganya nggak dimakan. Nah, itu cantik kan? Cantik banget tuh. Ini pun sebetulnya kalau untuk dijajakan dijual, ini udah cantik banget. Cuman untuk kita cari kue awuk-awuk ini mau beli susah, tidak ada yang jual. Nggak tahu entah kenapa. Padahal ini rasanya aduh, pokoknya kalian coba ya, ibu-ibu coba kenali sama anak-anak. Cuma kalau ibu-ibu pasti udah tahu. Cuman saya udah tahu lama ini makanan kayak gini. Anak saya ini sampai sekarang belum tahu, makanya malam ini saya kenalkan. Kita coba ya, kita coba. Ini udah kebetulan udah nggak panas. Kita coba. Lihat tuh gulanya udah lumer banget. Rajurnya. Pokoknya baru coba. Oke. Ini rasanya Gula najur itu. hampir mirip dengan kue putu. Tahu kan kue putu? Kue putu. Cuman kalau kue putu kita kalau mau bikin itu susah alatnya. Terus bising lagi, ngehiung. Kalau bahasa baratnya ngehiung. Gitu ya. Itu kue putu. Tapi rasanya sama ini hampir sama. Tapi mungkin masih gurihan kue putu ya. Cuman hampir mirip. Pokoknya enak banget. Wajib dikenalkan sama anak-anak sekarang. Tuh, ini saya telepon kayaknya seumur dia ada, mungkin baru sekarang makan awuk-awuk. Pokoknya nggak bakal nyesel. Enak banget. Dan ini nggak bakal sakit perut kecuali kebanyakan. Nah, kebetulan nih si adanya lagi main game. Ini biasanya kalau dia udah tahu masak, ini sekali kue segini, ini sekali hantam sama dia nih. Cuma biar aja dulu. Kalau dia ikut nimbrung di sini, habis sama dia. Oke, begitu saja tutorial masak bikin awuk-awuk. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cuman wajib coba, wajib dikenalin sama anak-anak muda sekarang yang nggak tahu. Jangan lupa like dan subrek ya. Kata orang sekarang tuh ada yang ngomong subrek tuh ya. Subrek lah yang merah-merah itu di bawah ini ada yang merah tuh, di tombol aja. Terus subrek tuh gratis lagi, nggak bakal motong kuota Anda gitu. Subrek, kalau memang ada yang perlu ditanyakan silahkan komen. Mungkin mau dibagikan sama yang lain silahkan dibagi. Pokoknya kata orang-orang YouTuber sekarang, subrek itu nggak bayar gitu. Ya memang benar, subrek itu nggak bayar. Ya subrek itu ya biar kita lebih giat lagi untuk berkarya lah, intinya gitu. Doakan kami supaya channel ini bisa berkembang dengan pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Subrek.